Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sayang sekali, hanya 2 orang dengan kekuatan bintang 4 Dou di tahap awal. Ini tidak cukup, kata Sunny menyeringai saat melihat Yueru dan Mu Peng akan menahannya. Kilatan melintas di matanya, tubuhnya sekejap menghilang. Saat berikutnya Sunny muncul di depan Yueru dan Mu Peng dengan tinjunya yang akan menghantam mereka. Kecepatan Dou di bintang 4 memang layak, melampaui apa yang bisa dilawan Yueru dan Mu Peng hingga dipukuli pada saat yang sama dan mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan langkah mereka. Sialan, kapak besar ini, benar-benar merepotkan, kata Mu Peng menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Mu Feng, jika kamu tidak mampu menghadapinya, kamu harus pergi dulu, tidak perlu terluka untuk kita, kata Yueru. Tidak perlu katakan itu, kita semua satu tim, kata Mu Peng mengepalkan tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Sementara itu kapak besar Sunny menyerang ke arah Xiaoyan. Kekuatan puncak Dou di bintang 3 sebenarnya ada di tempat ke-10 ini, agak konyol, pikir Sunny, menatap Xiaoyan dengan jijik. Orang ini juga akan menembus Dou di bintang 4, pikir Sunny saat dia semakin mendekat, dia menarik keluar kapak besar belakangnya dan menebas Xiaoyan dengan kejam. Namun sebelum kapak besar bisa menghantam leher Xiaoyan, Mu Peng tiba-tiba muncul dan memblokir serangan kapak besar. Kamu ingin mati, teriak Sunny dengan marah saat dia melihat bahwa serangannya dihancurkan. Kau harus melewatiku dulu, kata Mu Peng dengan dingin. Kalau begitu aku akan menyingkirkanmu dulu, kata Sunny dengan cepat menebaskan kapaknya ke arah Mu Peng. Kekuatan kapak darah, teriak Sunny, segera kapak besar nampak terbelah dan kapak besar lainnya muncul, kedua tangan Sunny mencengkram kapak besar sebelum bersilangan dan menebas ke arah Mu Feng. Teknik Yin yang, hancurkan, teriak Mu Feng, segera pedang di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan memblokir serangan kedua kapak. Belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang, kata Sunny. Itu belum tentu, kata Mu Peng menyeringai. Kekejaman melonjak di wajah Sunny saat mendengar itu, doci merah segera melonjak di tubuhnya saat dia menghantam pedang Mu Peng dengan kapak besar hingga Mu Peng mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Sialan, hampir saja, kata Mu Peng dengan lemah. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu misterius, jika kamu juga di tahap akhir Dou di bintang 4, kamu mungkin bisa melawanku, tapi kamu tidak akan memiliki kesempatan ini, pergilah ke neraka, kata Sunny dengan kejam mengangkat kapaknya ke arah kepala Mu Peng. Yueru baru saja akan bergerak ketika satu tangan hangat memegang tangannya, serahkan padaku. Xiaoyan, gumam Yueru dengan lembut saat kegembiraan melonjak di matanya. Kapak besar baru saja akan menghantam kepala Mu Peng ketika benturan logam keras tiba-tiba terdengar. Apa kau mencari saya? Kata Xiaoyan menatap Sunny dengan tajam. Xiaoyan? Seru Mu Peng terkejut. Kejutan juga melintas di mata Sunny saat melihat serangannya diblokir. Apakah menurutmu menerobos bintang 4 Doudi dapat mengubah situasi? Namun sebelum Sunny akan berbicara lagi, api putih pekat melonjak di pedang Xiaoyan dan mengalir ke kapak Sunny. Suhu yang panas segera menyebabkan Sunny menarik kapaknya dan dengan cepat mundur. Untung aku tidak terlambat, kata Xiaoyan mengulurkan tangannya ke Mu Peng dan membantunya berdiri. Kamu sudah menerobos, seru Mu Peng dengan senang. Xiaoyan hanya sedikit tersenyum saat mendengar itu. Sunny ini memang kuat, dia adalah Dou di bintang 4 tahap akhir, dan juga berada di peringkat 11 tepat, kata Mu Feng. Jangan khawatir, serahkan padaku, kata Xiaoyan. Kata-kata yang sombong, tapi kau akan mati Sunny, kata Sunny dengan geram. Douci merah melonjak di tubuhnya saat dia dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian dia memutar tubuhnya dan kapak besar di tangan kanannya segera menembak ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, 23 api berbeda segera melonjak dan menyelubungi pedangnya. Mengandalkan 22 api surgawi, ditambah api Long Yi, Xiaoyan saat ini memiliki 23 api. Api Long Yi tidak hanya meningkatkan kekuatan Xiaoyan, tapi dia juga terkejut menemukan bahwa tubuhnya juga langsung memasuki tingkat rendah dari peringkat abadi. Meskipun itu hanya keabadian tingkat rendah, namun itu sangat kuat. Kapak besar dan pedang berat saling bertabrakan menyebabkan ledakan keras dan badai energi menyebar ke sekitarnya. Saat berikutnya, 23 api tiba-tiba melewati kapak besar dan meluncur ke arah Sunny. Sialan, 23 api ini sangat kuat, pikir Sunny terkejut.
Ketika 23 api baru saja mengalir di sepanjang kapak besar, Sunni menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, namun sudah terlambat. Api itu menghasilkan api yang sedikit membakar jiwanya, seolah darah pun bisa terbakar. Jika dia membiarkan api ini masuk ke tubuhnya, maka organ dalamnya akan berubah menjadi abu. Tepat ketika Douchi Sunni melonjak, Xiaoyan bergerak, dan serangan yang mengandung energi menakutkan juga muncul di depan Sunni. "Bocah sialan," teriak Sunni dengan marah, dan segera menangani api mengerikan di tubuhnya dengan kekuatannya. Xiaoyan menyeringai saat melihat itu, pedang berat menyerang Sunni dengan kekuatan api yang lebih besar. Meskipun serangan sebelumnya telah membuat Sunni kewalahan, namun Xiaoyan tidak meremehkan musuh. Api melonjak di pedangnya, akhirnya membentuk naga api besar yang meluncur ke arah Sunni. Kejutan melintas di mata Sunni saat melihat itu, dan dengan dingin berteriak, "Naga gelombang air!" Segera Douchi yang kuat melonjak dan mengalir di kedua kapaknya untuk menghadapi serangan Xiaoyan secara langsung. Naga api dan kapak besar akhirnya bertabrakan dengan keras sementara badai api yang mengerikan menyebar ke sekitarnya. Sunni terdorong mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya, sementara kedua kapak besar ditancapkan ke tanah, dan napasnya melonjak saat ini, seolah bersiap untuk meluncurkan serangan yang kuat. Di sisi lain, Xiaoyan juga mundur beberapa langkah. Tangannya yang mencengkram gagang pedang sedikit bergetar. Orang ini cukup kuat, bahkan setelah ditembus oleh api, dia masih bisa menggunakan kekuatan mengerikan untuk melawan, pikir Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya saat melihat ke arah Sunni, sementara senyum dingin muncul di sudut mulutnya, saat api putih melonjak di pedangnya. "Mau apa dia?" pikir Sunni mengerutkan keningnya saat melihat senyum aneh di mulut Xiaoyan. Pada saat ini, 23 api terus mengikis tubuh Sunni. Douchi yang liar mengalir di tubuhnya untuk menghapus jejak 23 api. Langkah selanjutnya adalah menangkap semua api. Kekuatan api ini tidak buruk, tapi sayangnya mereka bertemu denganku, pikir Sunni setelah menghancurkan jejak api di tubuhnya. Di sisi lain, pedang di tangan Xiaoyan tidak hanya memiliki cahaya yang menyilaukan, tetapi juga memiliki aura kehancuran yang sangat besar. "Pedang pemecah langit 7 lapis," kata Xiaoyan dengan dingin dan menebaskan pedangnya. Segera bila api besar meluncur ke arah Sunni dengan kejam. Kekejaman melonjak di mata Sunni saat dia melihat itu. Segel di tangannya berubah, dan kapak besar yang menancap di tanah melesat keluar sebelum bergabung menjadi kapak darah raksasa yang meluncur ke arah Xiaoyan. Bentrokan dua kekuatan menakutkan di langit segera menarik perhatian binatang magis dan jiwa iblis di pegunungan di sekitarnya sementara sebuah tornado raksasa perlahan terbentuk. "Bocah sialan, hari ini akan menjadi kematianmu," teriak Sunni dengan sinis. Dan Douchi yang lebih kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelubungi kapaknya. Sementara itu, Xiaoyan telah menghabiskan hampir setengah dusinya saat melepaskan pedang penghancur 7 lapis, dan mengerutkan keningnya saat melihat itu. Sudah hampir waktunya, pikir Xiaoyan dengan dingin saat merasakan lotus api mulai terbentuk. Tepat ketika Sunni dengan penuh kemenangan bersiap untuk menyerang Xiaoyan sampai mati, lotus api yang membawa energi penghancur menakutkan tiba-tiba muncul di depannya sebelum akhirnya meledak dengan dahsyat menyebabkan badai energi liar menyapu ke sekitarnya. Setelah menghilangnya badai api, sosok Sunni yang menyedihkan segera terungkap. Kejutan melintas di mata Yueru dan Mupeng saat melihat sosok Sunni yang terluka parah dengan kakinya yang putus, sementara Xiaoyan hanya menyeringai. "Bajingan kecil, aku akan membunuhmu hari ini," kata Sunni menatap Xiaoyan dengan kejam. "Itu akan tergantung apa kamu memiliki kemampuan," kata Xiaoyan dengan dingin. "Sepertinya aku masih meremehkan kekuatanmu, namun, kamu juga meremehkan kekuatanku. Aku tidak bisa terima, aku tidak bisa kalah dari seorang anak di tahap awal Dou di bintang 4, teriak Sunni dengan cara yang gila. Douchi yang liar segera melonjak di tubuhnya. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, dia menoleh ke arah Yueru dan Mupeng. "Ayo lari," teriak Xiaoyan. Sunni menyeret tubuhnya yang membesar, dan kapak besar juga meledak, membawa badai energi mengerikan menyapu ke segala arah. "Itu Sunni, aku tidak menyangka Xiaoyan bisa memaksa Sunni untuk menunjukkan serangan seperti itu," kata Qiu Huo juga melihat ke tempat ledakan terjadi. "Saudara Qiu, apa yang dilemparkan Sunni?" tanya seorang pemuda di sampingnya.
Itu adalah kapak pemecah gunung. Kapak itu dapat melahap kekuatan darah musuh, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah Sunni dikalahkan, kekuatan mengerikan ini akan dilepaskan. Kekuatan ini bahkan cukup sulit untuk saya tangani, kata Qiu Huo dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan itu dapat memaksa Sunni menggunakan upaya terakhir ini, cukup untuk menunjukkan betapa tidak biasa anak ini, kata Qiu Huo. Tapi tidak peduli bagaimana dia melompat, dia selalu hanya badut di hadapan orang kuat seperti kakak Qiu, kata orang-orang di sekitar Qiu Huo. Qiu Huo Niao hanya tersenyum tipis, sementara matanya terus tertuju ke tempat ledakan. Saat Sunni menyelesaikan serangan terakhirnya, Dusinya juga jatuh ke dalam kondisi kelelahan sementara fluktuasi yang mengerikan menyebar. Di saat yang sama token di tubuhnya langsung hancur, dan dia menghilang dari hutan mayat. Poin pada tokennya juga langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke token Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya, senyum muncul di wajahnya saat melihat poinnya telah meningkat. Xiaoyan, poin ini terlalu penting, dan kamu telah memenangkan Sunni ini dari awal hingga akhir. Kami hanya membantu, jadi tidak bisa menerima hadiah sebesar itu, kamu harus mengambilnya kembali, kata Yueru dengan lembut. Itu benar, kamu bisa mengambilnya kembali, kata Mu Feng. Tidak perlu, terima saja, jika kalian tidak melindungiku dan membiarkanku menerobos Dou di bintang 4, poin ini tidak akan mudah didapatkan, kata Xiaoyan. Saat ini, poin Yueru telah mencapai 18.000, dan peringkatnya telah dinaikkan menjadi 44, sementara poin Mu Feng telah mencapai 19.000, dan peringkatnya telah dinaikkan menjadi 33. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Yueru tampaknya menemukan beberapa sosok kuat yang semuanya menuju ke medan perang sebelumnya pada saat yang bersamaan. Mengapa kita tidak pergi ke lantai 3 hutan mayat untuk menghindari pusat perhatian sementara waktu? Masih ada 15 hari, kata Xiaoyan tersenyum sebelum melesat pergi dari tempat itu. Mu Peng dan Yueru dengan cepat mengikuti. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.